Sesi berikut ini kita akan belajar, kita akan diskusi bersama tentang satu prinsip karakter Kristus yang menjadi perekat dari tim. Tim itu bisa sebuah tim kerja, tim itu juga bisa majelis, apakah itu runggun, apakah itu sektor, apakah itu seksi, ya, dan itu bisa kita praktekkan. Nah, karena itu mari kita ikuti sesi ini, kemudian saya akan membagi kita di breakout room untuk mendiskusikannya. Kurang lebih sesi ini berlangsung 45 sampai 1 jam. Mari kita perhatikan. Inikah kerinduan Anda dalam tim? Apakah saya merindukan tim yang kuat, tidak mudah terpecah? Apakah saya mau mengalami pembentukan karakter di dalam tim? Ingat, pembentukan karakter tidak terjadi di ruang hampa. Pembentukan karakter terjadi di antara sesama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apakah saya mau mengalami pembentukan karakter dalam tim? Itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Ingat pelajaran kita, enjoy, isi, dan berbuah, fruitful. Apakah saya memimpikan tim ini menjadi tim impian yang dapat diteladani oleh generasi tim-tim berikutnya? Saudara-saudara, bapak, ibu-ibu tahu di gereja saya harus berani berkata seringkali seperti partai politik. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ya, Alkitab sih nggak diganti, cuma tafsirannya berbeda-beda. Ya. Jadi masing-masing kita punya cara pandang, dan karena itu dalam memahami karakter Kristus ini, mestinya kita juga bersedia untuk mewariskan sesuatu nilai kepada generasi berikutnya. Dalam beberapa percakapan selalu saya katakan bahwa politisi itu memikirkan next periode. Tetapi seorang bapak rohani itu memikirkan next generation. Dan orang gunakan dengan istilah negarawan. Merindukan tim yang kuat, kami akan isi dalam tim dengan orang-orang yang bisa sepakat. Sepakat itu bukan soal berseragam, tapi sepakat pada visi dan misi yang kita sepakati bersama. Kami akan isi dalam tim orang-orang yang mau mengalah terus. Dia benar, tapi untuk memenangkan pertempuran dia harus bersedia untuk dipimpin. Kami akan isi dalam tim orang-orang yang canggih, yang berkompeten dan berilmu. Ini bukan soal pendidikan tinggi, tapi juga orang-orang yang berintegritas. Ayat yang saya gunakan adalah Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perhatikan Bapak, Ibu-ibu, kata hendaklah itu kata imperatif, artinya perintah. Dia bukan saran, dia bukan usul, bukan masukan, tapi itu perintah. Dan dia berkata selalu, bukan cuma karena menjabat saja, bukan ketika punya job di gereja saja, tetapi selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Pertimbangan awalnya ialah kesatuan tanpa karakter bukanlah kesatuan. Seperti batu, sirtu, pasir, semen, dan besi yang berkumpul tanpa air bukanlah beton. Karisma tim dapat menarik orang lain untuk mengikuti Anda, tetapi tanpa karakter hanya menjadikan mereka pengikut yang sementara. Evaluasilah dalam pelayanan kita. Di Runggun, di seksi ataupun di PJJ. 4 karakter dasar Kristus: kasih yang saling membantu, sabar, lemah lembut, rendah hati. Yang pertama, saling membantu lawannya saling menghancurkan. Galatia 5 ayat 13-15, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kata saling menelan itu artinya saling menguasai. Kita lihat yang pertama, prinsip berpikir saling membantu. Berpikirlah sama-sama menang. Anda menang, rekan tim Anda menang, dan tim Anda menang. Tim ini bisa diganti majelis sektor, ya, bisa diganti PJJ-nya, bisa diganti seksinya. Saling menghancurkan. Apakah saya senang melihat kegagalan dan kejatuhan rekan sepelayanan? Apakah saya suka menceritakan kejelekan rekan tim saya? Apakah saya menikmati serangan yang saya lakukan terhadap kelemahan rekan tim saya? Apakah saya membiarkan gosip dan fitnah tentang rekan tim saya berkembang? Ini semua sifatnya pertanyaan informatoris. Nanti Bapak Ibu diskusikan secara dalam ketika saya melakukan breakout room. Saling menghancurkan, saya cenderung tidak nyaman dan cenderung bereaksi dengan perbedaan. Saya selalu katakan di gereja tidak ada oposisi, karena gereja itu tubuh Kristus. Yesus kepalanya dan kita semua anggotanya. Saya lebih cepat menghakimi kelemahannya, tetapi tidak pernah memotivasi kekuatannya. Itu sebabnya jangan labeling pada warna-warni. Kita tahu kelemahannya, kita tahu titik kritisnya, dan karena itu mesti diingatkan, kita tahu kekuatannya, dan dibangkitkan kembali. Beberapa yang konseling sama saya selalu katakan bahwa Anda punya potensi seekor Raja Wali, tetapi Raja Walinya disimpan di dalam kandang ayam. Artinya Raja Wali tidak maksimal kalau tetap ada di kandang ayam. Saya tahu kelemahan rekan tim saya, tapi saya sengaja tidak memberitahukan atau bahkan mengoreksinya. Ya, istilah yang disebut perasaan nggak enak. Tapi kita membiarkan mereka jatuh. Saya lebih gampang mencurigai ketimbang mendukung rekan tim saya. Saya memandang rekan saya sebagai pesaing, bukan kolaborator. Bapak Ibu perhatikan hati-hati, di gereja seringkali kita melayani tapi mengharapkan pujian. Kita bersaing untuk melakukan pelayanan. Saya sering terjebak dalam pola pikir menang atau kalah. Nanti baca 1 Korintus 6 ayat 7, ada saja perkara di antara kamu sudah kalah. Jadi ada saja perkara di antara kita, di majelis, perkara di antara majelis sektor, ada saja perkara kita sudah kalah. Yang kedua, sabar lawannya cepat marah. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Baca ini baik-baik dan hati-hati. Orang yang sabar besar pengertiannya,
Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Berarti sebelum marah udah bodoh. Makanya begitu dia cepat marah, tambah bodoh, tambah besar kebodohannya. Itu Alkitab yang bilang ya. Cepat marah, saya adalah orang yang mudah tersinggung. Apakah di antara kita ada yang suka tersinggung? Saya adalah orang yang selalu dan cepat ingin membalas secara negatif terhadap orang lain. Melalui kata-kata, melalui mimik wajah, melalui intonasi suara. Saya cenderung destruktif atau merusak, baik melalui tindakan atau perkataan ketika marah. Hati-hati ya, dengan perkataan-perkataan yang tajam. Saya menjauhkan orang yang merugikan saya, tidak mau bergaul lagi. Saya sudah jelaskan secara detail ketika Bapak Ibu melakukan konsultasi. Saya cenderung tidak mudah untuk mengampuni. Itu yang disebut problem emosi, kepahitan lama tersimpan. Saya selalu marah dahulu baru berpikir. Habis marah baru, salah ya tadi saya. Minta maaf ya. Minta maaf ya saya salah. Berarti sadar dong bikin salah. Makanya minta maaf. Saya cenderung melarikan diri ketika dalam tekanan. Kadang-kadang suka punya WhatsApp grup, mohon maaf ya, yang lagi kesal tuh langsung left dari grup, left dari sektor. Nah itu harus bertobat itu, yang gitu-gitu. Saya tidak bisa menguasai emosi saya jika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang merugikan saya. Yesus bilang 7 kali 77 kali, itu enggak terukur kemampuan kita untuk mengampuni. Sabar bukan berarti tidak boleh marah, tetapi mampu mengontrol kemarahan. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan, tanpa perlawanan, dan tanpa melarikan diri. Menurut Clement dari Vienna. Lemah lembut lawannya suka melawan. 2 Timotius 2 ayat 25, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ya, jadi orang yang suka melawan harus dituntun dengan cara lemah lembut. Orang suka melawan, saya cenderung tidak suka terhadap nilai-nilai mulia yang mengatur hidup saya. Jangan atur-atur saya lah. Bapak Ibu, ketika Anda bersedia menjadi pelayan Tuhan, maka Anda harus diatur oleh Tuhan. Diatur oleh firman yang nggak bisa kita atur diri kita sendiri. Saya cenderung jengkel jika saya ditegur. Ingat, ketika kita berbuat salah dan orang lain menegur kita, itu artinya dia sedang menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Saya cenderung bersikap pasif atau bahkan melawan sebuah keputusan bersama. Kita bisa berbeda pendapat di pertemuan kita. Ada 3 usul A, usul B, usul C. Ternyata usul C yang diterima, A dan B nggak boleh melawan. Karena itu keputusan bersama. Sekalipun pendapat Anda baik, tidak diterima, tapi karena keputusan C sudah diterima sebagai keputusan bersama, yang A dan B tidak boleh lagi bikin gerakan tambahan. Mari submit dengan keputusan bersama itu. Saya tidak suka diatur oleh firman Tuhan yang mengganggu kenyamanan saya. Seringkali kita cari ayat yang menyenangkan kita. Kalau ayat itu menegur kita, kita anggap itu bukan buat saya. Saya tidak tertarik dengan nasihat rekan. Ya. Rekan itu, sahabat yang sejati itu kan selalu menyatakan kesalahan kita. Saya selalu melihat disiplin adalah tindakan yang negatif dan merusak. Disiplin itu sebenarnya, disiplin gereja itu adalah cara gereja mengembalikan kita kepada jalur kebenaran firman Tuhan. Saya tidak pernah memberi ucapan terima kasih kepada seseorang yang mengoreksi saya. Malam ini saya mau beritahu Bapak Ibu, ada 3 kata magic, 3 magic word. Yang pertama, I'm sorry. Yang kedua, thank you. Yang ketiga, help me please. Maafkan saya, terima kasih, tolong saya. 3 kata kunci atau kata magic ini mengubah gaya hidup kita dengan orang-orang lain. Saya mempunyai hak-hak dan itu terpenting dalam hidup saya. Anda boleh punya hak, tetapi ingat, Kristus yang punya hak lebih utama,
pun dia bersedia menyerahkannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi bagi saya berbohonglah orang-orang yang mengaku melayani Tuhan, tapi dia tidak mau diatur oleh karakter Kristus. Lemah lembut, kekuatan yang terkendali demi kebenaran, sekalipun itu tidak mengenakan atau menguntungkan diri sendiri. Suatu usaha menginternalisasi nilai-nilai kebenaran meskipun tidak mudah untuk dirinya. Itu definisi lemah lembut. Yang keempat, rendah hati melawan kesombongan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan perhatikan power statement-nya, rendah hati adalah akar dari segala karakter. Nanti baca Filipi pasal 2 ayat 1-11. Itu ayat-ayat yang sangat-sangat membuat saya setiap hari belajar untuk menjadi seperti karakter Kristus. Rendah hati saya peka terhadap kebutuhan rekan tim. Biasanya kebutuhan tim itu, kalau tim itu warna-warni dengan dia punya kecenderungan-kecenderungan, ada yang sampaikan terbuka, ada yang sampaikan dengan kode-kode tertentu, ada yang sampaikan dengan ilustrasi macam-macam. Saya senang jika melalui saya rekan tim jadi lebih baik. Ya, bagi saya memberi lebih baik daripada menerima. Perhatikan nanti baca di Amsal 30 ayat 15 itu bicara tentang spirit dari ada satu hewan yang biasanya tempel di kaki itu. Dia punya 2 anak ya. Dia punya 2 anak perempuan. Anak perempuan yang pertama namanya Untukku, dan anak perempuan yang kedua namanya Untukku. Itu spirit orang-orang yang selalu ingin menerima terus tanpa mau memberi. Itu lintah namanya. Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, Untukku dan Untukku. Pokoknya di gereja kalau nggak sesuai dengan maunya dia merasa nggak benar gereja. Khotbah tegur dia, merasa pendeta khotbah nggak bagus. Musiknya salah dikit, musik nggak bagus. Karena selalu datang untuk memperoleh, tapi nggak pernah mau datang untuk memberi. Saya selalu memandang diri saya belum sempurna dan saya mau belajar dan diajar. Belajar terus, tidak henti-hentinya. Saya tidak pernah memikirkan jasa bagi diri saya sendiri terhadap apa yang saya kerjakan. Nanti baca di dalam Kejadian 24, bagaimana Abraham menyuruh Eliezer mencari Ribka buat Ishak. Dan ketika Ribka diserahkan kepada Ishak, Eliezer sama sekali tidak naik ke atas panggung dan dia seolah-olah hilang dari perjalanan keluarga perjanjian. Orang yang tidak menuntut jasa apapun. Saya dapat bekerja dalam tim yang berbeda sosial. Maksudnya berbeda latar belakang. Saya selalu ingin menemukan kekuatan rekan tim saya. Dalam power karakter, foto karakter, saya sudah katakan temukan 2 kekuatan utama dalam diri kita. Lalu itu yang digunakan secara maksimal. Temukanlah 1 kelemahan atau 1 titik kritis. Lalu kelola dia sampai kemudian menjadi keluar dari titik kritis itu. Saya bergantung sama Tuhan. Orang rendah hati itu selalu berkata, tunggu apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Nah ini paradoks pembentukan karakter Bapak Ibu. Saya ingatkan inilah paradoksnya. Karakter itu kekuatan untuk menghadapi masalah. Tetapi masalah memperbesar karakter. Saya ulangi. Karakter kekuatan untuk menghadapi masalah. Masalah justru memperbesar kekuatan karakter. Jadi Bapak Ibu-Ibu,
itu pengantar saya untuk kita mendiskusikan secara dalam, mengalaminya. Saya berharap tidak ada penghakiman, tidak ada tuduh-menuduh, tapi masing-masing orang bilang begini, itu saya. Dan saya mau melalui tim saya, melalui majelis sektor saya, melalui seksi saya, melalui majelis rumpun, saya mengalami terobosan-terobosan yang baru. Saya tidak buka pertanyaan di materi ini, materinya udah dapat semua. Jadi saya langsung mau ajak Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room. Saya sediakan waktu kira-kira 30 menit. Ini nggak ada pemilihan sektor. Ini saya serahkan kepada mesin otomatis membagi kelompok. Dan Bapak Ibu diskusi, saya bagi waktu 30 menit. Objektifnya pendeta, tujuannya apa?